Kini malam penyambutan akhirnya telah tiba. Ternyata di sana sudah ada anggota lain dari semua cabang di negeri ini. Total anggota baru saat itu berjumlah 16, 8 perempuan dan 8 laki-laki. Usia mereka masih muda-muda semua, terutama yang perempuan. Mereka dibawa ke aula dengan suasana gelap dan hanya diterangi oleh lilin-lilin. Ada beberapa matras yang digelar di sana. Malam hari ini, kita akan melakukan ritual one connecting. Ini adalah ritual wajib bagi para anggota baru. Kalian harus berhubungan badan secara bergantian di ruangan ini, secara terbuka, tanpa kontrasepsi. Perkataan Paman Martin, selaku orang yang menjadi pimpinan di antara para pimpinan cabang, membuat para anggota baru tercengang. Tapi karena paksaan, dan mereka sudah terjerumus sampai sejauh ini, jadi mau bagaimana lagi? Akhirnya mereka pasrah saja. Pada awalnya, Adel dan Vida telah protes. Biar bagaimanapun, dia masih perawan. Dia juga masih punya urat malu. Bagaimana bisa mereka melakukan hubungan intim di ruangan terbuka dengan disaksikan oleh banyak orang? Sayangnya karena bujukan dari Paman Martin yang lihai dalam membujuk rayu, pada akhirnya Adel harus mau. Adel, lihatlah, pria itu tampan bukan? Namanya Johan. Dia salah satu anggota baru yang sangat loyal dan potensial. Bukankah Johan lebih tampan dibandingkan pacar adikmu itu? Kamu bisa menyaingi adikmu mulai sekarang, ujar Paman Martin. Setelah itu ruangan menjadi panas. Semua orang telanjang dan melakukan hal-hal menjijikan secara bergantian hingga pagi menjelang, dan mereka boleh pulang ke tempat asalnya masing-masing. Setelah semua ritual itu, entah mengapa hidup Adel menjadi semakin mulus. Skripsinya diterima dan dia dengan cepat akan lulus. Adel juga mendapatkan tawaran kerja dengan gaji yang besar di luar kota. Lalu dia jadian dengan Johan, pria tampan yang saat itu juga sempat melakukan hubungan badan dengan Adel. Adel sangat puas. Sekarang bisa membungkam mulut orang-orang yang dulu menghinanya. Sekarang dia punya pacar tampan yang sedang merintis karir, juga berfokus pada usaha elektronik. Sedangkan dia sudah bukan mahasiswi abadi. Bahkan setelah lulus, langsung mendapatkan pekerjaan di luar kota dengan gaji yang sangat menggiurkan. Tentu saja kini orang tua Adel tidak sesinis dulu. Mereka tampak menyombongkan diri ketika perkumpulan keluarga karena anak-anaknya sudah sukses. Namun Adel merasa orang-orang begitu munafik dan busuk. Ketika seseorang sedang susah dan berada di bawah, tidak ada satupun yang mendekat. Mereka memperlakukannya seolah aib. Jangankan memberi support, yang ada malah hanya menghancurkan mental saja. Sedangkan ketika sukses, barulah sikap mereka menjadi baik dan mengakui sebagai saudara. Singkat ceritanya, setelah selesai wisuda, kini Adel tinggal di Bali karena pekerjaannya. Adel sangat senang karena bisa menjauh dari keluarga toksisnya. Meskipun artinya ia harus LDR dengan kekasihnya. Padahal mereka baru awal pacaran, tapi baru beberapa saat di Bali. Ada hal yang begitu mengejutkan si Adel, karena ternyata kini Adel sudah telat datang bulan selama 3 bulan. Dia dengan takut-takut melakukan pengecekan kehamilan karena dia teringat pada malam kejadian one connecting kala itu.
dan hasilnya sudah bisa ditebak. Adele telah hamil. Seketika itu Adele merasa lemas, sampai terkulai di lantai. Bagaimana bisa dirinya hamil, sedangkan belum menikah? Baru saja ia memulai hari-hari gemilangnya, tapi kini malah muncul masalah yang kembali menariknya ke dalam jurang keputusasaan. Aku harus bagaimana? Sudah pasti Johan tidak akan mau tanggung jawab, karena anak ini saja tidak jelas siapa ayahnya. Saat itu aku melakukannya dengan anggota pria yang lain juga. Kalau ini bukan anak Johan, terus bagaimana nasibku? Kini air mata mulai mengalir membasahi pipi Adele. Paman Martin, iya, aku harus memberitahunya. Semoga paman bisa memberikan solusi atas masalahku. Adele langsung terbangun dan mengambil ponselnya. Ia segera menghubungi pamannya, satu-satunya orang yang Adele percaya di dunia ini. Dia memang mencintai si Johan, tapi Adele belum lama mengenal si Johan. Jadi dia belum sepenuhnya mempercayai si Johan. Halo, Paman Martin? Iya, halo Del. Kenapa? Paman, aku hamil, Paman. Astaga, baguslah kalau begitu, Del. Kamu sangat beruntung karena menjadi orang terpilih. Di luar dugaan, respon pamannya justru terdengar sangat senang mendengar kabar kehamilan si Adele. Tentu saja Adele sangat terkejut. Mengapa pamannya malah senang? Paman, terus nasibku bagaimana, Paman? Aku baru mulai hari-hariku yang gemilang. Tapi sekarang aku malah hamil. Dan ayahnya saja tidak jelas siapa. Adele, kamu tidak perlu khawatir. Kamu tidak harus membesarkan bayi itu. Sebentar lagi akan ada anggota perkumpulan kita yang menghubungi para wanita anggota baru yang melakukan ritual one connecting. Nanti akan didata siapa saja yang hamil. Dan tidak lama setelahnya, kamu bersama para wanita yang hamil lainnya akan terbang ke luar negeri, bertemu para petinggi untuk menyerahkan jamuan pada mereka. Jelas Paman Martin. Jamuan? Maksud Paman jamuan apa, Paman? Tentu saja janin dalam perutmu. Itu adalah persembahan untuk menunjukkan kesetiaan. Kamu akan diberi banyak uang. Kamu juga tidak perlu melahirkan bayi itu. Dan kamu bisa melanjutkan hidupmu lagi dengan lebih penuh kejayaan. Tapi, bukankah itu tidak adil, Paman? Bahkan janin ini tidak bersalah. Adele merasa ragu untuk menggugurkan anaknya sendiri. Adele, kamu harus ingat satu hal. Hatimu tidak boleh lemah. Lagi pula kalau kamu mempertahankan anak itu, apa yang akan terjadi? Kamu seorang wanita yang belum menikah, dan aku yakin pacarmu tentu tidak mau bertanggung jawab, karena belum tentu itu anaknya. Lantas bagaimana kelak kehidupanmu dan anak itu? Adele terdiam. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan pamannya. Dia sendiri kebingungan. Dia tidak menginginkan kehadiran anak ini. Tapi di sisi lain, entah mengapa hatinya terasa sakit kalau harus menggugurkan kandungannya, bahkan mempersembahkannya untuk iblis. Del, yang ada kehidupanmu dan anak itu akan menderita nantinya. Coba saja kamu pikirkan, orang tuamu sudah pasti menentangnya. Bahkan mereka pasti akan mengusirmu dan mencoretmu dari daftar keluarga. Tidak hanya itu saja, kamu pasti akan dicemooh oleh orang-orang, dan anak itu akan dihina juga
sebagai anak di luar nikah. Keputusan terbaik adalah menggugurkannya sebelum lahir ke dunia, karena itu adalah yang terbaik untuk kamu dan janinmu. Mendengar manipulasi dari pamannya, lagi-lagi Adele terpedaya. Dia menurutinya. Adele pun setuju untuk mempersembahkan janin dalam kandungannya. Singkatnya, setelah dihubungi, mereka menunggu usia janin 4 bulan karena mereka percaya kalau di saat janin dalam kandungan berumur 4 bulan, di saat itulah dititipkan ruh atau jiwa ke jasad janin yang ada dalam kandungan. Ada 5 perempuan yang hamil. Salah satunya adalah si Adele. Selain Adele ada juga Vida. Mereka langsung diberangkatkan ke Jerman. Di sana mereka ditempatkan di sebuah kastil megah. Dan pada malam harinya, tibalah saat perjamuan. Atau lebih cocok disebut acara pengorbanan, di mana para bayi dalam kandungan 5 wanita itu akan dikorbankan. Kalian minum dulu ramuan ini. Paman Martin yang ikut ke Jerman memberikan ramuan kepada mereka berlima. Sebuah ramuan aneh berwarna hijau pekat. Meskipun ragu-ragu, tapi mereka berlima tetap saja menegaknya sampai habis. Dan lalu setengah jam kemudian, ramuan itu mulai beraksi. Adele dan 4 wanita lain yang sama-sama tengah hamil itu merasakan sakit yang begitu besar di bagian perutnya. Perlahan-lahan darah segar mulai mengucur di area kaki mereka. Dan dalam sekejap, dibantu oleh beberapa dokter yang memang menjadi anggota kelompok sesat itu. Pada akhirnya, mereka berhasil mengeluarkan bayi-bayi tidak berdosa dari para wanita aborsi itu. Kemudian saat Adele tersadar, dia melihat para mayat janin yang diaborsi itu tengah disantap oleh para petinggi organisasi, termasuk pamannya. Adele merasa perutnya sangat mual melihat pemandangan yang sangat mengerikan itu. Adele merasa jijik dan tidak habis pikir, mengapa bisa mereka memakan itu tanpa rasa jijik atau rasa kasihan. Bahkan mulut mereka dipenuhi dengan darah yang segar. Adele seketika menangis. Dia tidak tahu mengapa sekarang dia merasa asing kepada dirinya sendiri. Bagaimana bisa Adele bisa sampai sejauh ini melakukan hal-hal yang sangat menjijikkan? Setelah selesai melakukan ritual pengorbanan persembahan itu, Adele dan 4 anggota wanita lainnya yang janinnya dikorbankan diberikan uang 500 juta rupiah. Dengan uang itu, Adele bisa membuka bisnis sendiri sembari tetap bekerja di perusahaan yang sekarang. Singkat ceritanya, dalam waktu kurang dari setengah tahun, sangat mengejutkan dan terlihat tidak masuk akal. Usaha Adele berjalan sangat lancar dan sukses. Belum lagi gaji dari perusahaan tempatnya bekerja. Adele sudah bisa membeli rumah sendiri di Bali, membeli mobil, dan barang-barang mewah. Sekarang kedua orang tuanya berbalik memuji-muji dan selalu membanggakan si Adele. Sedangkan Sheila adiknya, kabarnya sudah putus dengan pacarnya. Dan memang dia bekerja di perusahaan Bonafit, tapi pencapaiannya sangat jauh di bawah Adele. Di sini yang mengejutkan adalah tantenya meninggal bersama anaknya yang merupakan sepupu yang seumuran dengan Adele. Mereka meninggal karena kecelakaan mobil. Tentu saja hal itu membuat Adele harus melayat ke kediaman tantenya. Dengan ini artinya keluarga dari papanya Adele hanya tersisa papanya dan juga paman Martin.
Sedangkan kakek dan nenek Adel dari pihak papa sudah meninggal semua secara bersamaan. Kala itu ada juga satu saudara papa yang ikut meninggal bersama dengan kakek dan nenek si Adel. Itu karena sebuah kebakaran besar yang menghanguskan rumahnya sampai tidak tersisa. Tapi hidup Adel tidak sebahagia itu, karena setiap malam ia mengalami mimpi buruk saat dirinya melakukan dosa besar. Apalagi Adel selalu teringat momen di saat darah dagingnya sendiri disantap oleh anggota organisasi yang ia ikuti. Selain itu, Adel juga sering diteror oleh sosok tak kasat mata. Hidupnya menjadi tidak tenang. Meskipun ia bergelimang harta, mendapat banyak pujian dan pengakuan dari banyak orang, tapi Adel merasa lebih tertekan dari biasanya. Belum lagi rasa bersalahnya begitu kuat. Adel merasa dia telah tersesat dan juga salah jalan. Kini Adel sedikit demi sedikit menyesali keputusannya untuk bergabung dengan sekte sesat pemuja iblis ini. Tapi apalah daya, sudah tidak ada jalan untuknya kembali. Dia sudah menyerahkan jiwanya untuk menjadi budak iblis. Saat itu ada acara perkumpulan kembali untuk menyambut anggota baru. Seperti biasa, Adel datang ke markas organisasi. Tapi ternyata di sana, Adel mendapati kenyataan yang benar-benar pahit. Adel melihat ada rektor dan juga dosennya. Juga ada mantan pacar Sheila. Mereka tengah berbincang bersama Paman Martin dan juga beberapa orang lain. Adel memutuskan untuk menguping pembicaraan mereka secara diam-diam. Sulit sekali membujuk anggota yang potensial untuk organisasi kita. Saya gagal untuk kedua kalinya membujuk sahabat saya. Salah satu anggota berusia 30 tahunan itu terlihat sangat lesu. Dia menceritakan kegundahan hatinya kepada anggota lain. Kuncinya adalah sabar dan pantang menyerah. Tidak semua hal berjalan mudah dan cepat. Saya saja untuk membawa keponakan kesayangan saya bergabung di organisasi ini memerlukan waktu yang sangat lama. Bahkan saya menyiapkan banyak skenario dulu agar dia mau benar-benar bergabung. Paman Martin menimpali. Benar sekali, Pak Martin sampai harus membuat skenario agar Adel merasa sendirian. Beliau sebisa mungkin menjauhkan Adel dari keluarga dan agar tidak bisa berteman dengan banyak orang, sehingga Adel akan merasa sangat kesepian dan hanya bergantung kepada Paman Martin yang merupakan pamannya. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Pak Martin juga membuat Adel seolah menjadi mahasiswi abadi di kampusnya, sehingga Adel merasa frustasi dalam hidupnya. Dosen Adel angkat bicara. Hal itu membuat Adel semakin kaget. Benar, bahkan saya diminta untuk mencari adiknya Adel, supaya lebih membuatnya terpuruk, dan hatinya semakin dipenuhi oleh iri, benci, amarah, serta dendam. Dengan begitu, akan mudah membujuknya bergabung. Karena biasanya orang-orang yang tengah terpuruk merasa kesepian, merasa sendirian, dan hatinya dipenuhi oleh amarah, dendam, rasa benci, iri hati, dan penyakit hati lainnya, akan dengan mudah menerima ajakan kita. Mantan pacar Sheila, yang juga cinta pertama si Adel, juga mengatakan hal yang mengejutkan. Adel tidak kuasa menahan tangis. Dia tidak menyangka ternyata semua hal yang terjadi padanya adalah ulah pamannya sendiri. Padahal Adel sangat menyayangi
dan sangat percaya pada pamannya. Tapi bisa-bisanya Paman Martin malah menjerumuskan keponakannya sendiri. "Paman, kenapa Paman tega melakukan ini pada Adele? Adele salah apa sama Paman?" ujar Adele yang keluar dari tempatnya bersembunyi. Dia menghampiri pamannya untuk meminta penjelasan. Raut wajah orang-orang itu menegang, termasuk Paman Martin. Adele, dengarkan penjelasan Paman terlebih dahulu. Paman melakukan ini karena Paman menyayangimu." "Bohong," bentak si Adele. "Kalau Paman menyayangiku, kenapa Paman setega itu membuat hidup Adele menderita selama ini? Apa Paman tahu kalau Adele beberapa kali sempat terlintas untuk bunuh diri? Paman egois karena melakukan segala cara agar Adele mau bergabung dengan aliran sesat ini. Kalau memang benar Paman sayang sama Adele, Paman tidak mungkin membiarkan aku menderita, apalagi menjadi penyembah iblis." Adele meluapkan amarahnya. "Bukan begitu Adele, justru karena Paman sayang padamu, makanya Paman mengajakmu bergabung. Kamu adalah satu-satunya keluarga yang Paman sayangi. Kalau kamu tidak bergabung dengan organisasi ini, kamu bisa mati bersama keluarga Paman yang lain. Paman tidak mau kamu mati, Adele." Adele merasa seperti sedang berada di wahana rumah hantu, karena sejak tadi dia dikejutkan oleh banyak hal secara mendadak. "Apa maksud Paman?" "Begini Adele, Paman sudah terlalu jauh. Paman sudah membuat perjanjian dengan iblis. Paman akan dijadikan petinggi organisasi dengan segala kuasa dan kemakmuran. Tapi yang harus Paman korbankan juga banyak. Dari awal Paman sangat membenci keluarga Paman. Makanya saat ditawarkan perjanjian dengan mengorbankan semua anggota keluarga untuk menjadi petinggi organisasi, saat itu Paman langsung setuju." Adele tercengang mendengar penuturan dari pamannya. Dia sampai tidak bisa berkata apa-apa. "Karena kamu keluarga Paman, jadi otomatis kamu juga harus Paman korbankan. Tapi Paman tidak mau mengorbankan keponakan kesayangan Paman. Dan jalan satu-satunya untuk menyelamatkan kamu adalah dengan membuat kamu ikut bergabung dengan organisasi ini." Adele terbelalak. "Jadi maksudnya Papa, Mama, dan adikku juga akan Paman korbankan demi kejayaan Paman sendiri?" Adele bertanya dengan suara gemetar. "Iya Adele, lagi pula tanpa manipulasi dari Paman. Memang aslinya orang tuamu itu pilih kasih. Adikmu juga tidak menyayangimu. Buktinya setiap kamu direndahkan atau mendapat ketidakadilan, dia tidak pernah membelamu. Dia pasti tidak peduli padamu. Dia hanya bersenang-senang dengan kejayaannya sendiri." Paman Martin kembali mempengaruhi si Adele agar dia membenci keluarganya, yang memang pada dasarnya orang tua dan saudara si Adele pernah bersalah padanya. Adele memutuskan untuk pergi. Dia meninggalkan ruangan tempat pamannya berkumpul. Tanpa sengaja, Adele melihat adiknya yang terlihat tidak sadarkan diri dibawa masuk ke sebuah ruangan yang Adele sendiri belum pernah memasuki. Diam-diam Adele mengikuti orang-orang yang membawa si Sheila. Dan siapa sangka ruangan itu memiliki tangga menuju ruang bawah tanah yang cukup gelap sekali. Adele sayup-sayup mendengar suara tangisan mamanya. Dan ketika ia mengintip dari balik tembok, betapa terkejutnya si Adele melihat mama, papa, dan juga adiknya dimasukkan ke dalam sebuah sel
seperti yang ada di penjara. Bahkan kaki dan tangan mereka dirantai. Mama Adele menangis melihat putri bungsunya yang tidak sadarkan diri dimasukkan ke dalam sel dan dirantai juga seperti mereka berdua. Adele masih kebingungan dengan apa yang terjadi. Mengapa keluarganya ditangkap seperti ini? Bro, mereka semua ini sebenarnya siapa sih? Kenapa dikurung begini? Tanya salah satu pria yang membawa si Sheila. Sepertinya dia masih baru di organisasi. Mereka keluarga Pak Martin yang tersisa. Nanti di upacara pengangkatannya, Pak Martin akan mengorbankan mereka untuk memenuhi kontraknya dengan iblis. Salah satu temannya menjawab. Sepertinya dia terlihat jauh lebih lama menjadi anggota di organisasi sesat itu. Jadi, nanti mereka akan dikorbankan. Ya, nanti mereka dibakar hidup-hidup. Semua keluarga Pak Martin kan sudah meninggal semua. Mereka semua dikorbankan. Tinggal sisa mereka saja. Setelah itu Pak Martin langsung mendapatkan jabatan yang lebih tinggi lagi. Adele tercengang. Dia memang membenci keluarganya. Tapi ketika mendengar mereka akan dikorbankan dengan cara dibakar, tentu saja Adele merasa sedih. Dia masih memiliki sisa-sisa kemanusiaan dalam dirinya. Setelah orang-orang itu pergi, tanpa menyadari keberadaan Adele di sana, kini Adele langsung menemui keluarganya. Adele, kenapa kamu ada di sini, Del? Apa kamu tertangkap juga seperti kami? Tanya mamanya. Lebih baik kamu segera lari, Adele. Cepat, kamu tidak dimasukkan ke sel dan tidak dirantai seperti kami. Jangan sampai kamu tertangkap oleh pamanmu. Paman Martin itu tidak sebaik yang kamu kira. Dia bergabung dengan organisasi penyembah iblis dan dia telah mengorbankan keluarga yang lain. Kini hanya tersisa keluarga kita. Dia mau mengorbankan keluarga kita untuk kejayaannya. Papanya Adele menyuruh sang anak untuk pergi. Aku akan berusaha membebaskan kalian semua. Adele tidak kuasa untuk bercerita kepada keluarganya kalau dia juga sudah bergabung dengan organisasi yang dianut pamannya. Tidak ada waktu lagi, Del. Kami tidak mau kamu tertangkap juga. Sekarang Papa sadar kalau selama ini Papa salah. Papa sudah melukaimu. Papa bukan orang tua yang baik untukmu. Papa dan Mama selama ini sudah banyak membuatmu terluka dengan perlakuan tidak adil dari kami. Papa dan Mama benar-benar minta maaf, Del. Terlihat raut wajah penyesalan di wajah sang papa. Benar, Adele. Maafkan Mama. Karena selama ini gagal menjadi orang tua yang baik. Kami jadi tersadar karena kejadian ini bahwa luka yang disebabkan oleh ketidakadilan keluarga bisa membuat orang senekat ini. Mama berharap meskipun kamu sangat kecewa pada kami dan terluka karena perlakuan kami, tapi Mama berharap kamu tidak sampai tersesat jalan seperti pamanmu. Perkataan dari mamanya membuat Adele tidak kuasa menahan tangis. Andai mereka tahu kalau Adele sudah terjerumus begitu dalam. Adele juga merasa lega, serta merasa kebenciannya menguap setelah mendengar penyesalan dan pengakuan maaf dari orang tuanya. Hahaha, sayang sekali, harapan kalian sia-sia. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang, karena Adele juga sudah bergabung dengan organisasiku. Mana mungkin aku akan mengorbankan Adele yang merupakan keponakan kesayanganku. Tidak disangka, Paman Martin telah datang. Perkataan Paman Martin
membuat orang tuanya tercengang. Mereka menangis sedih mengetahui Adel telah bergabung dalam sekte sesat pemuja iblis. "Apakah itu benar, Del?" tanya mamanya sambil terisak. Adel hanya mengangguk dengan raut wajah yang sendu. Air mata membanjiri pipinya. Dia sendiri menyesali keputusannya yang telah memilih jalan sesat ini. "Kenapa kamu bisa mengambil jalan sesat itu, Del?" Papa Adel juga tidak kuasa menahan air mata. "Tentu saja itu karena kalian yang selama ini tidak becus menjadi orang tua dan juga keluarga untuk Adel. Kalau kalian memiliki otak, coba pikirkan apa yang selama ini kalian lakukan pada Adel." Paman Martin menyalahkan orang tua Adel. Sheila yang sejak tadi sudah tersadar, meskipun tubuhnya masih lemas, menangis mendengar semua hal itu. Dia juga merasa bersalah kepada kakaknya, karena selama ini dia diam saja melihat ketidakadilan yang diterima kakaknya. Sheila malah menikmati sorotan yang membanggakannya dengan kejatuhan kakaknya. "Kak Adel, maafkan Sheila, Kak. Sheila benar-benar minta maaf. Sheila bukan saudara yang baik untuk kakak. Sheila sangat menyesalinya, Kak." Sheila terisak dalam penyesalan. Tapi penyesalan hanya tinggal penyesalan. Karena penyesalan selalu datang terlambat. Semua hal ini sudah terjadi. Tidak ada yang bisa diubah lagi. Mengingat upacara pengorbanannya nanti malam. "Adel, jangan goyah. Jangan terpengaruh oleh mereka. Bukankah penyesalan mereka sudah sangat terlambat? Kenapa baru sekarang saat mereka diambang kematian? Mereka tidak benar-benar menyesal, Del. Mereka hanya melakukan agar kamu membebaskan mereka." Paman Martin kembali mempengaruhi si Adel untuk tetap menyimpan dendam dan kebencian kepada keluarganya. "Adel, Papa tidak memintamu memaafkan kami karena kamu pantas membenci kami. Tapi Papa ingin kamu bertanya kepada hati nuranimu sendiri. Apakah kamu benar-benar senang dengan kehidupanmu sekarang? Apakah hidup damai setelah kamu menjadi pemuja iblis? Del, kebahagiaan itu hanya fata morgana, bahkan tidak nyata. Semua yang kamu dapatkan tidak sebanding dengan apa yang kamu korbankan." Papa Adel mencoba menyadarkan anak sulungnya. "Adel sudah sangat jauh tersesat, Pak. Adel tidak bisa kembali lagi karena Adel sudah membuat kontrak dengan menjual jiwa Adel menjadi budak iblis." Adel terisak karena yang dikatakan oleh papanya sangat benar. Adel memang mendapatkan semua hal yang tidak pernah dia dapatkan. Tapi pada kenyataannya, hidup Adel tidaklah benar-benar tenang. Setiap saat dia dihantui rasa bersalah, rasa jijik, dan rasa penyesalan. "Adel, ayo kita pergi. Semakin lama kamu di sini, kamu akan semakin dipengaruhi oleh mereka." Paman Martin memaksa Adel keluar dari ruangan bawah tanah itu. Adel menurut. Dia berpura-pura patuh agar pamannya tidak curiga. Tapi dia akan diam-diam mencari jalan keluar untuk membebaskan keluarganya. Adel sudah memutuskan untuk membuang dendamnya. Dia juga ingin berhenti melakukan kegilaan yang dilakukan oleh sekte sesat yang ia anuti. Sampai akhirnya, malam itu Adel berhasil mengambil kunci sel dan juga kunci rantai. Paman Martin sedang tidak ada di markas karena beliau sedang melakukan ritual penerimaan anggota baru. "Pa, Ma, Sheila, sekarang kalian cepat pergi dari sini. Kalian keluar dan masuk ke pintu darurat.
keluarlah lewat tembok belakang. Di sana ada tangga, dan Adele sudah menyiapkan mobil untuk kalian. Adele sudah mempersiapkan segalanya. Ayo, kamu juga ikut, nak, ajak mamanya. Adele tidak bisa, Ma, karena Adele sudah menjadi bagian dari mereka. Sekarang, intinya kalian jangan sampai tertangkap. Malam ini bulan purnama. Kalau kalian bisa lepas dari Paman Martin, maka kalian selamat, karena waktu pengorbanannya hanya malam ini. Adele tidak bisa ikut, karena dia baru tahu kalau orang yang sudah tirakat dengan iblis akan mudah melacaknya. Dia tidak bisa kabur bersama keluarganya, karena itu akan membuat mereka cepat tertangkap. Cepat, tidak ada banyak waktu. Sebentar lagi mereka akan ke sini untuk melakukan ritual pengorbanan. Aku akan mengantar kalian sampai ke halaman belakang. Mereka pun bergegas lari mengikuti si Adele. Suasana sangat mencekam, karena malam itu adalah malam pengorbanan. Dan sepertinya Paman Martin merasakan kalau mangsanya telah pergi. Dia langsung mengajak anak buahnya untuk buru-buru mengecek tahanan. Rupanya Adele telah membuat para penjaga menjadi pingsan agar bisa menyelinap ke dalam ruang bawah tanah dan membebaskan keluarganya. Kini mereka sudah berada di halaman belakang. Adele menyuruh Sheila naik duluan. Tapi sayangnya, pamannya datang dan berusaha mencegah mereka. Adele, tega-teganya kamu mengkhianati paman yang sangat menyayangimu dan juga memikirkanmu ini. Kamu malah lebih memilih menolong mereka yang selama ini hanya memberikan luka saja kepada kamu. Kamu tahu tidak, kalau sampai pengorbanan malam hari ini gagal, maka paman dan kamu bisa mati terbakar, menggantikan mereka. Perkataan pamannya tidak main-main, karena benar adanya. Paman, tolong sadarlah paman, semua ini salah. Adele tidak mau hidup dengan mengorbankan nyawa orang lain. Sekarang paman pikir sendiri. Apa paman puas setelah mengorbankan nyawa anggota keluarga paman? Apakah paman benar-benar bahagia dan tenang menjadi budak iblis? Kalau Adele tidak, paman, setiap saat hati Adele tidak tenang. Persetan, Adele. Makanya sudah paman bilang, hilangkan sisi kemanusiaanmu itu. Jangan bodoh. Bentak Paman Martin yang murka. Cepat lari, Pak. Ma, Sheila. Adele akan menahan mereka. Cepat. Bentak si Adele. Adele, kami tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Kami tahu kami bukan orang tua yang baik. Kami juga sudah terlambat jika mau menebus semua perlakuan kami. Tapi kami memutuskan untuk tetap di sini bersamamu. Karena kamu menjadi seperti ini. Juga karena kami. Mamanya membuat keputusan besar yang membuat Adele tidak percaya. Sheila, cepat kamu pergi. Apapun yang terjadi, jangan sampai tertangkap. Tita papanya pada anak bungsu mereka yang sudah berada di luar pagar. Tapi Pak, cepat pergi Sheila. Tidak ada waktu lagi. Maafkan kakak juga. Satu pesan kakak, sesulit apapun hidupmu, jangan sampai kamu menjadi salah jalan seperti kakak. Cukup jadikan kakak sebagai pelajaran. Menjadi budak iblis tidak akan membuat benar-benar bahagia. Sheila dengan air mata yang terus terjatuh, pada akhirnya terpaksa pergi meninggalkan keluarganya dengan mobil yang Adele siapkan. Kejar satu tahanan itu, titah Paman Martin kepada anak buahnya. Kini Adele dan kedua orang tuanya berlawan dengan anak buah Martin.
Meskipun pada akhirnya mereka kalah dan dirantai, tapi syukurlah Sheila berhasil kabur. Dia juga diselamatkan oleh salah satu pemuka agama di sana. Sheila disembunyikan oleh orang-orang baik, sehingga jejaknya tidak ditemukan oleh para pemuja iblis. Alasan kenapa para pemuka agama itu tidak menghubungi polisi adalah karena mereka tahu kalau polisi juga bisa dikendalikan oleh organisasi itu. Karena anggota organisasi itu memiliki orang-orang penting dan para petinggi yang tersebar di berbagai negara. Bisa dibilang, backingan mereka sangat kuat. Itulah yang membuat organisasi mereka tidak bisa dimusnahkan sepenuhnya dan tetap aman-aman saja. Kini Martin menjadi murka karena sebentar lagi waktu pengorbanan akan habis dan dia belum menemukan si Sheila. Otomatis Martin yang akan celaka karena melanggar kontrak. Martin pun langsung membinasakan si Adele dan orang tuanya dengan cara dibakar hidup-hidup. Tapi naasnya, dia juga tidak selamat karena saat fajar mulai menjelang, tubuh Martin juga ikut terbakar dengan sendirinya karena gagal memenuhi kontrak. Pada akhirnya, semua berakhir mengenaskan. Tidak ada yang menang maupun kalah. Kini Sheila memutuskan untuk mengganti identitasnya demi keamanan Sheila sendiri. Trauma yang dialaminya membuat hidup Sheila menjadi murung. Kini dia tinggal seorang diri, tanpa keluarganya. Menjadi budak iblis memang memberikan kejayaan secara instan, tapi pengorbanan dan penderitaan yang dibayar jauh lebih besar daripada kenikmatan dunia sesaat. Bahkan hidup para budak iblis tidak pernah benar-benar tenang, karena mereka tidak akan merasa puas dengan apa yang mereka dapatkan. Mereka akan semakin serakah dan lupa cara bersyukur. Bahkan mereka harus putar otak untuk menyerahkan tumbal demi meningkatkan dan mempertahankan kejayaannya. Mereka juga dibayang-bayangi kehancuran apabila tidak bisa memenuhi target dari perjanjian. Lalu setelah mereka mati, jiwa mereka akan tersiksa menjadi budak iblis selamanya. Tidak ada untungnya mengorbankan segalanya hanya demi kenikmatan sesaat. Jangan menganggap budak iblis itu bodoh, makanya mereka bisa tertipu. Banyak budak iblis yang penuh kecerdasan, bahkan orang yang ahli agama saja bisa terjebak. Kenapa? Karena mereka lemah iman. Iblis itu adalah makhluk yang cerdas. Dia juga ahli ibadah, ahli agama. Tapi dia dinistakan karena sifat-sifat sombongnya. Kenapa orang pintar bisa dimanipulasi? Kenapa orang pandai agama bisa terjerumus? Alasannya sepele sebenarnya. Pengikut iblis pasti pandai yang namanya memanipulasi. Apalagi orang pintar biasanya berpikir dengan logika. Maka iblis dan juga pengikutnya akan membuat dan menampilkan seolah-olah semua yang mereka lakukan logis dan juga masuk akal. Biasanya mereka juga memanipulasi orang-orang yang sedang dalam keadaan terpuruk, sedih, dan juga sudah hancur. Karena orang-orang yang seperti itu akan lebih mudah mereka hasut dan manipulasi. Itulah mengapa orang-orang cerdas, berpengaruh, dan bahkan orang yang pandai soal agama saja bisa terjerumus. Karena sesungguhnya tidak ada yang benar-benar mengetahui hati manusia. Kalau di dalam diri manusia dikuasai amarah, dendam, kebencian, kesombongan, rasa iri dan penyakit hati lainnya, akan mudah iblis menggelincirkannya.
Semoga dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Ambil sisi positifnya, dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.